Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saadillah Alwi-Siddiq, NIM K1522074. Pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai gambar teknik dasar, khususnya di teknik geospasial kelas 10. Gambar teknik ini memiliki peran penting dalam dunia teknik dan dunia survei geospasial, yang mana gambar teknik menjadi sarana komunikasi visual 2 dimensi yang digunakan untuk menyampaikan ide, menyampaikan rencana, dan informasi teknis dengan cara yang jelas dan detail. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami gambar teknik dan prinsip penggunaannya sesuai kebutuhan. Di antara lain, menjelaskan pengertian gambar teknik pada bidang teknik geospasial, kemudian menjelaskan fungsi gambar teknik pada bidang teknik geospasial, dan menjelaskan jenis-jenis dari gambar teknik yang ada di geospasial. Perhatikan gambar yang pertama. Dari gambar pertama coba perhatikan, kemudian gambar kedua dan gambar ketiga. Jika sudah, menurut kalian mana yang dibuat sebelum dan sesudah pengukuran? Dari ketiga gambar tadi, yang digambar atau yang dibuat sebelum pengukuran yang mana dan yang sesudah pengukuran yang mana? Kemudian, mengapa surveyor harus menggambar sebelum mengukur? Jadi dalam gambar teknik itu tidak selalu digambar setelah pengukuran. Jadi sebelum pengukuran juga ada yang namanya gambar teknik. Jadi surveyor juga harus menggambar sebelum mengukur. Fungsinya apa sih? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Untuk topik pembahasannya, yang pertama ada fungsi gambar teknik, kemudian jenis-jenis dari gambar teknik, dan standar dalam gambar teknik, standar yang digunakan. Untuk fungsinya itu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai sarana penyampai informasi. Gambar teknik merupakan gambar yang khusus digunakan untuk menjelaskan ide atau rencana kerja secara jelas kepada semua orang yang terlibat dalam suatu proyek. Misalnya ketika akan membangun sebuah gedung, gambar teknik menunjukkan bentuk gedung, kemudian ukuran-ukurannya dan bagian-bagian pentingnya, sehingga insinyur, arsitek, dan pekerja bangunan bisa mengerti langkah kerja yang harus mereka lakukan dan dapat bekerja sama dengan baik. Nah, untuk teknik geospasial atau sebagai surveyor sendiri, gambar teknik ini berfungsi sebagai sarana menyampaikan informasi hasil survei lapangannya. Ketika surveyor mensurvei lahan kosong yang akan dibangun suatu gedung misalnya, nah itu cara menyampaikan informasi bentuk lahan, kemudian ukuran lahannya, kemudian lokasi gedung yang akan dibangunnya itu di sebelah mana. Nah, itu gambar teknik bisa menjadi sarana informasi untuk menyampaikan kepada insinyur atau kepada arsiteknya tentang ukuran-ukurannya, sehingga si arsitek bisa menggambar sesuai dengan ukuran yang sudah diukur oleh si surveyor. Kemudian yang kedua ada sarana menyimpan dan pengawatan data. Gambar teknik berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyimpan data teknis penting
yang dapat digunakan kembali sebagai referensi. Misalnya, sebuah tim survei menggunakan gambar teknik untuk membuat peta topografi suatu wilayah. Kemudian gambar hasil pengukuran ini menyimpan semua data penting seperti kontur tanah, posisi sungai, jalan, dan bangunan. Gambar ini kemudian disimpan sebagai arsip resmi. Nah, jika nantinya kedepannya akan membangun lagi atau membuat jalan, itu dari gambar sebelumnya sudah bisa dilihat posisi-posisinya sehingga tidak memerlukan survei lagi, menghemat waktu dan menghemat biaya lagi. Kemudian yang ketiga yaitu melukiskan ide-ide atau gagasan seorang ahli teknik. Dari gambar teknik ibarat gambar visual dari ide-ide atau rencana seorang ahli teknik. Jadi ketika ide atau rencana itu masih dalam sebuah angan-angan, gambar teknik itu menjadi gambaran visual hal yang nyata dari ide tersebut yang bisa dilihat, diuji, dan akhirnya diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya seorang ahli teknik geospasial ingin membuat peta di area yang lengkap dengan informasi topografi, jalan, dan bangunan. Dari gambar ini, tim survei si ahli geospasial tadi menggambarkan informasinya seperti topografinya, jalan, dan bangunannya. Dari gambar tersebut, tim survei nanti bisa mengerti dan melakukan pengukuran langsung di lapangan. Kemudian data yang diperoleh dapat divalidasi dan dikembangkan menjadi produk peta digital yang siap dipakai. Kemudian topik yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis gambar teknik di geospasial. Yang pertama yaitu gambar sketsa. Kalau kalian masih ingat tadi ketiga gambarnya, gambar yang awal itu namanya gambar sketsa. Gambar sketsa yaitu gambar lokasi pengukuran yang berisi gambar benda-benda yang tidak bergerak, arah utara, dan titik-titik yang diukur yang dibuat tanpa penggaris dan skala atau freehand. Penggambar sebagai gambarannya yaitu penggambar berdiri menghadap utara langsung di suatu lahan. Si penggambar menghadap utara, kemudian menggambar garis arah utara di salah satu sudut kertas, kemudian menggambar semua benda-benda yang ada di sekelilingnya, entah itu bangunan, pohon, jurang, bukit, atau apapun benda-benda yang tidak bergerak. Nah, pembuatan gambar sketsa dilakukan sebelum melaksanakan pengukuran, yang mana nantinya gambar sketsa ini bisa menjadikan acuan untuk melakukan survei atau pengukuran. Ini contoh dari gambar sketsanya. Nah, ini masih kotak-kotak. Nah, kemudian yang satunya masih gambar denah. Nah, itu sebagai gambaran saja sebelum dilakukan pengukuran. Jadi ukurannya belum pasti. Kemudian yang kedua ada gambar rencana. Gambar rencana disebut juga gambar stakeout. Pada gambar ini, pengukuran dilaksanakan setelah gambar selesai dibuat. Contohnya gambar stakeout bangunan. Pada gambar berikut, penentuan titik A, B, C, D berdasarkan data pada gambar adalah jarak dan sudut dari titik P. Untuk contoh dari gambar rencana, dari gambar rencana ini sudut-sudut bangunan itu ditarik dari titik P, dari sudut pandang titik P1 misalnya di sini. Nah, kemudian ini sudah ada ukurannya. Untuk misal titik A ke B yaitu 6 meter, kemudian A ke D 8 meter, dan sebagainya. Sama ini juga digambar sebelum pengukuran, menjadikan bisa menjadi contoh
gambaran yang digambar sebelum pengukuran. Kemudian untuk pembuatannya ini biasanya dibuat dengan menggunakan AutoCAD. Selanjutnya yang terakhir ada gambar hasil pengukuran. Gambar hasil pengukuran dibuat setelah pelaksanaan pengukuran. Jika pengukuran dilaksanakan dengan mengambil data yang sangat detail, gambar hasil pengukuran dapat disebut sebagai tata letak bangunan atau layout. Gambar hasil pengukuran dilengkapi dengan simbol-simbol benda yang ada di permukaan bumi yang disebut dengan peta topografi. Contoh simpelnya di sini yaitu gambar pemetaan lingkungan sekolah, yang mana sudah gambar yang sesuai dengan skalanya, yaitu skala 1:100. Di sini ukurannya sudah jelas, sudah pasti dengan ukuran-ukuran yang entah itu yang akan dibangun ataupun ukuran yang sudah didirikan bangunan. Kemudian topik pembahasan selanjutnya yaitu ada standar yang digunakan dalam gambar teknik. Dalam menggambar teknik harus menggunakan satu standar agar satu pemahaman dan satu bahasa untuk memastikan keseragaman dan kejelasan penyampaian informasi. Jadi di setiap negara menciptakan standarnya masing-masing. Contohnya di sini standar yang digunakan dalam gambar teknik di beberapa negara. Yang pertama yaitu Japanese Industrial Standard, yaitu standar industri di negara Jepang. Kemudian ada NNI atau The Netherlands Standardization Institute, yaitu standar yang digunakan di negara Belanda. Kemudian ada DIN, Deutsches Institut für Normung atau standarisasi di negara Jerman. Kemudian ada ANSI, American National Standard Institute, yaitu standar yang digunakan di negara Amerika. Kemudian ada SNI atau Standar Nasional Indonesia, yaitu standarisasi yang digunakan di negara Indonesia. Yang terakhir ada ISO atau International Organization for Standardization, yaitu standar yang digunakan di seluruh negara atau standar internasional. Karena di era globalisasi ini memungkinkan tenaga kerja dan hasil karyanya dapat digunakan di seluruh dunia. Misalnya gambaran dari orang Indonesia bisa digunakan di negara Jepang atau sebaliknya. Jadi menggunakan ISO atau standar internasional. Industri dari berbagai negara bersepakat untuk menyatukan bahasa teknik yang sama dalam satu standar internasional yaitu ISO. Nah, demikianlah pembelajaran kita mengenai dasar-dasar gambar teknik dalam teknik geospasial. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami fungsi, jenis, dan standar gambar teknik yang sangat penting dalam dunia teknik dan survei lapangan. Jangan lupa untuk terus berlatih menggunakan alat gambar dengan benar dan mengikuti standar yang berlaku agar hasil kerja kalian selalu berkualitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.